Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi Nini Dawa dalam Sirah Nabawiyah, membacakan kisah-kisah Rasulullah SAW. Untuk hari ini bab yang ke-27, bahwa Nabi Muhammad SAW, baginda kita, Nabi besar Rasulullah itu adalah manusia pilihan, manusia mulia, manusia yang membawa semua tuntunan untuk hamba-hambanya, untuk umat-umatnya agar menjadi dari kegelapan kepada yang terang, yang baik, untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semua kaum muslim, muslimin, mukmin, mukminat, dan semua anak-anakku, cucu-cucuku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mari kita dengarkan bacaan kisah Rasulullah bagian yang ke-27 ini. Namun sebelumnya, dalam pandemi COVID-19 ini, jangan lupa apabila keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga ya. Semua dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang kini telah menjadi Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbangun karena mendengar malaikat Jibril membawakan wahyu kepadanya, yaitu surat Al-Muddatsir surat 74 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di sini coba Umi bacakan dan artinya ya. Semoga semuanya bisa paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, wa thayyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Bunda Khadijah memandang Rasulullah dengan kasih yang bertambah besar. Beliau perlahan mendekati suaminya. Bunda Khadijah dengan lembut memintanya agar kembali tidur. Waktu tidur dan istirahat sudah tidak ada lagi istriku, demikian jawab baginda Rasulullah. Malaikat Jibril membawa perintah supaya aku memberikan peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka dan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun siapa yang akan aku ajak dan siapa pula yang akan mendengarkan? Bunda Khadijah cepat-cepat menenteramkan hati suaminya. Diceritakan apa yang tadi dikatakan Abu Warokoh. Dengan penuh semangat Bunda Khadijah menyatakan dirinya sebagai orang yang mengimani Rasulullah. Maka tercatat dalam sejarah, orang yang pertama kali masuk Islam adalah
istri baginda Rasulullah SAW, yaitu Bunda Khadijah. Dengan demikian, untuk lebih menenteramkan Rasulullah, Bunda Khadijah meminta suaminya memberitahukan dirinya apabila nanti malaikat datang. Kemudian malaikat Jibril datang, namun hanya Rasulullah saja yang bisa melihatnya. Bunda Khadijah mendudukkan Rasulullah di pangkuan sebelah kanan, kemudian di pangkuan sebelah kiri, dan malaikat Jibril masih terlihat oleh Rasulullah. Namun ketika Bunda Khadijah melepaskan penutup wajahnya, Rasulullah sudah tidak melihat malaikat lagi, malaikatnya menghilang. Maka dari kejadian itu, Bunda Khadijah merasa yakin bahwa yang datang itu adalah malaikat, bukan jin. Tidak lama kemudian Rasulullah bertemu dengan Abu Waraqah bin Naufal. Saat itu Rasulullah sedang melaksanakan tawaf. Setelah Rasulullah menceritakan keadaannya, Abu Waraqah berkata, "Demi Allah yang memegang hidup Waraqah, engkau adalah nabi atas umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti waktu Nabi Musa menerimanya." Nabi Musa alaihissalam yang dimaksud oleh Abu Waraqah. "Pastilah kau akan didustakan, disiksa, diusir, dan diperangi orang." Abu Waraqah berkata begitu kepada Rasulullah. "Kalau sampai pada waktu itu aku masih hidup, aku akan membelamu. Akan membelamu dengan di pihak Allah yang sudah diketahuinya pula." Jadi Abu Waraqah apabila masih hidup itu, beliau akan membela yang di pihak Allah dengan pembelaan yang sudah diketahui oleh Allah SWT. Maksudnya begitu. Kemudian Abu Waraqah mendekat dan mencium ubun-ubun Rasulullah. Ini Rasulullah memalingkan wajah ke sekitarnya waktu tawakan melihat sekitarnya, melihat orang-orang yang menyembah patung-patung, dan patung-patung itu terbuat dari batu. Orang-orang ini juga menjalankan riba, memakan harta anak yatim. Mereka jelas-jelas berada dalam kesesatan. Kepada orang-orang inilah Rasulullah diperintahkan untuk menyeru dan agar mereka menghentikan perbuatan-perbuatan yang keji itu. Namun apakah mereka mau berhenti begitu saja? Baginda Rasulullah dalam hatinya berkata seperti itu. Orang-orang Quraisy itu amat kuat dalam memegang keyakinan mereka, dan orang-orang itu bahkan siap berperang dan mati untuk mempertahankan keyakinannya. Rasulullah pun memerlukan datangnya wahyu untuk penuntun lagi. Namun wahyu yang dinanti Rasulullah ternyata tidak juga turun. Jibril tidak pernah datang lagi untuk waktu yang lama. Rasulullah merasa amat terasing, rasa takut kembali muncul. Beliau takut jika Allah melupakan dirinya, bahkan tidak menyukainya. Rasulullah kembali pergi ke bukit dan menyendiri lagi di Gua Hiro. Ingin rasanya beliau membumbung tinggi dengan sepenuh jiwa menghadap Allah dan bertanya, mengapa dirinya seolah ditinggalkan? Karena lama sekali wahyunya tidak turun, melihat orang-orang Quraisy yang begitu masih menyembah berhala, masih memakan harta anak yatim. Pokoknya perbuatannya itu sangat sesat sekali. Rasul merasa wahyu tidak turun, merasa ditinggalkan oleh Allah. Makanya Rasulullah pergi lagi ke Gua Hiro. Apa gunanya hidup ini kalau harapan besar Rasulullah untuk menuntun umat ternyata menjadi kering? Rasulullah saat itu benar-benar hampir merasa putus asa.
Akhirnya turunlah wahyu, yaitu surat Ad-Duha, surat 93. Dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha ketika matahari sepenggalah. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Wala akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia, Allah maksudnya, melindungimu. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar, maka dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma binikmati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasa cemas dan takut di hati Rasulullah kini hilang sudah. Betapa damainya firman Allah itu terasa di hati beliau. Rasulullah harus menjalani setiap perbuatan mungkar dan membersihkan pakaian. Beliau harus mengajak orang mengingat Allah. Beliau harus tabah menghadapi gangguan. Tidak boleh menolak orang yang meminta bantuan dan berlaku lembut kepada anak yatim. Allah juga mengingatkan bahwa Rasulullah yatim, lalu Allah melindunginya lewat asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Dulu Rasulullah hidup miskin, lalu Allah memberikan kekayaan. Allah pula yang telah menyandingkan beliau dengan Bunda Khadijah yang menjadi kawan semasa muda, kawan semasa beliau kawan semasa beliau bertahanuj, kawan yang penuh cinta kasih, yang memberi nasihat dengan rasa kasih sayang. Allah telah mendapatkan Rasulullah tidak tahu jalan, lalu diberinya beliau petunjuk kenabian. Cukuplah semua itu, hendaklah mulai sekarang Rasulullah mengajak orang kepada kebenaran sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk mengajak kebenaran kepada
umatnya yang sudah sesat. Untuk hari ini pertemuan dengan Umi Nini Gawat bab 27 di sini dulu, sampai bertemu lagi insya Allah dengan bab yang ke-28. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.